Pemerintah kembali menegaskan akan mengembangkan nuklir sebagai sumber energi. Menurut rencana, pembangunan energi nuklir untuk pembangkit listrik bisa dimulai pada tahun 2032 mendatang. Apa dampak positif dan negatifnya bagi Indonesia? Berikut informasi selengkapnya. Selama puluhan tahun, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbasis batu bara telah menjadi sumber energi utama dunia. Namun konsekuensinya sangat besar. Jutaan ton CO2 dilepaskan ke atmosfer, memperburuk perubahan iklim dan membahayakan kesehatan manusia. Polusi udara akibat pembakaran batu bara telah menyebabkan penyakit pernapasan, hujan asam, dan rusaknya ekosistem. Kementerian PPN atau Bappenas berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Dalam pertemuan dengan perwakilan Organisasi Riset Tenaga Nuklir, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan PT Industri Nuklir Indonesia Persero pada Kamis 6 Februari 2025. Bappenas mengatakan PLTN bisa mendukung transisi energi dalam jangka panjang. Wakil Menteri Bappenas Febian Albianto Diar dalam keterangan pada Senin 10 Februari 2025 mengungkapkan masalah nuklir sering disangka suatu yang gampang, mengingat ekosistemnya belum terbentuk. Ini yang harus segera dimulai dan ini jadi tanggung jawab Kementerian PPN atau Bappenas untuk merencanakan itu. Meski begitu, jangan sampai keluar dari batas perencanaan, karena inilah momennya, tidak bisa diulang. Kalau terlewat akan terus terjebak dalam diskusi seperti ini tanpa aksi nyata. Rekomendasi langkah strategis selanjutnya adalah membentuk tim percepatan pembangunan PLTN yang kuat dan independen, reformasi regulasi dan kebijakan energi nuklir, dan pembentukan badan pelaksanaan tenaga nuklir. Di dalam banyak hal, masalahnya itu di tingkat makronya masih punya isu politik iptek karena implikasinya ke lembagaan. Dari sisi kebijakan publik, isu dan ide untuk pembangunan PLTN sudah ada sejak 20 tahun lalu. Saat ini, pemanfaatan nuklir masih terbatas pada sektor non-energi seperti sektor kesehatan, pangan, dan pertanian. Sementara itu, Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai net zero emission pada 2060. Nuklir dinilai mampu menjadi salah satu sumber energi bersih yang dapat dikembangkan dengan kapasitas masif dalam waktu singkat, sekaligus mendukung kebijakan transisi energi. Untuk pengembangan pembangkit nuklir, Indonesia masih belum memenuhi 3 aspek, yakni posisi nasional, kesiapan organisasi, serta pemetaan stakeholder. Sebagai langkah awal, Kementerian PPN atau Bappenas akan berperan untuk membentuk kelompok kerja yang bertugas untuk merevisi isu kelembagaan, termasuk surat rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Amih Al-Humami mengakui ada tantangan isu sosial politik sekaligus kelembagaan, padahal rencana pembangunan PLTN sudah muncul sejak 20 tahun silam. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Enia Listiani Dewi dalam launching Toyota Hydrogen Refueling Station PT Toyota Motor Manufaktur di Karawang pada Selasa 11 Februari 2025 menyebutkan persiapan sudah mulai dilakukan saat ini oleh Kabinet Prabowo Subianto. Pembangunan nuklir undang-undang untuk tenaga listrik on-fit 2032, dengan kata lain berarti seharusnya sudah mulai disiapkan di kabinet ini. Ketika pemerintah sudah mendorong penggunaan nuklir, maka harapannya produk yang bisa dihasilkan lebih murah, misalnya untuk sumber energinya. Indonesia memiliki kesempatan baik untuk pengembangan hidrogen dan amonia dalam mendukung upaya transisi energi dan mendukung
dekarbonisasi sistem global, karena Indonesia mempunyai modal kuat berupa sumber daya energi terbarukan yang melimpah. Dengan adanya kabar bahwa Indonesia akan membangun PLTN ini, muncul pertanyaan besar. Jika kita ingin mengurangi ketergantungan pada batu bara, energi apa yang bisa menggantikannya? Apakah kita harus beralih ke energi berbasis nuklir yang memiliki stigma radioaktif, ataukah ini hanya seperti menukar satu bahaya dengan bahaya lainnya? Kita tahu nuklir adalah energi bersih dengan daya tahan tinggi. Energi nuklir menawarkan solusi dengan karakteristik uniknya, tidak seperti energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin yang bergantung pada cuaca. Pembangkit listrik tenaga nuklir mampu beroperasi 24 jam tanpa henti, tanpa bergantung pada pasokan energi eksternal. Hal ini membuat PLTN menjadi kandidat kuat untuk menggantikan PLTU. Energi nuklir termasuk dalam kategori energi yang stabil dan berkelanjutan. Berbeda dengan energi surya atau angin yang produktifnya fluktuatif. Stabilitas ini sangat penting untuk menjaga ketahanan energi global dan menghindari krisis listrik. Selain itu, energi nuklir juga bebas emisi gas rumah kaca. Menurut International Atomic Energy Agency, tahun 2023, bahan bakar utama PLTN yaitu uranium dan thorium mampu menyediakan listrik secara kontinu tanpa menghasilkan CO2. Bahkan di Amerika Serikat saja, energi nuklir telah mencegah lebih dari 440 juta ton metrik CO2 per tahun yang seharusnya dihasilkan oleh bahan bakar fosil. Lalu, PLTN apa yang baik dibangun di Indonesia? Mungkin jawabannya small modular reactor, merupakan inovasi nuklir yang lebih aman. Dulu banyak orang khawatir dengan dampak negatif nuklir, terutama risiko radiasi dan kecelakaan nuklir seperti Chernobyl. Namun dengan kemajuan teknologi, tingkat keamanan PLTN semakin meningkat. Salah satu inovasi terbaru adalah small modular reactor. Reaktor nuklir berukuran lebih kecil dengan desain yang lebih aman. Keunggulan SMR dibandingkan reaktor konvensional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lebih kecil dan lebih aman, sehingga risiko radiasi lebih rendah. Yang kedua, daya yang lebih kecil, kurang lebih di bawah 300 MWe dibandingkan dengan di atas 1000 MWe pada reaktor besar, mengurangi dampak lingkungan jika terjadi kecelakaan. Yang ketiga, lebih sedikit bahan bakar nuklir yang digunakan, sehingga limbah radioaktif yang dihasilkan lebih kecil. Energi nuklir memiliki kepadatan energi yang sangat tinggi. Untuk menghasilkan listrik dalam jumlah besar, PLTN tidak memerlukan lahan seluas pembangkit listrik tenaga surya atau angin. Ini berarti bahwa dampak ekologis PLTN jauh lebih kecil dibandingkan energi terbarukan lainnya. Dari sisi keamanan dan kebersihan, nuklir juga termasuk energi paling aman di dunia. Berdasarkan data All World in Data 2020, tingkat kematian akibat energi nuklir hanya 0,07 per TWh, jauh lebih rendah dibandingkan batu bara atau minyak bumi. Dalam sudut pandang investasi, energi nuklir telah diakui dalam Sustainable Finance Taxonomy EU tahun 2023, yang berarti pembiayaan global untuk proyek nuklir semakin terbuka. Hal ini memberikan peluang besar bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan energi nuklir sebagai sumber listrik utama mereka. Lalu apa tantangan dan risiko energi nuklir? Meski menawarkan banyak manfaat, energi nuklir tetap memiliki tantangan yang harus dikelola dengan baik. Beberapa risiko utamanya meliputi: yang pertama, potensi kecelakaan nuklir. Insiden seperti Chernobyl tahun 1986 menjadi pengingat penting akan dampak buruk jika pengelolaan nuklir tidak dilakukan dengan ketat. Yang kedua, resistensi publik. Banyak masyarakat masih skeptis terhadap keamanan PLTN, terutama dengan adanya fenomena "not in my backyard", di mana mereka menolak pembangunan reaktor nuklir di dekat pemukiman mereka. Dan yang ketiga,
implikasi geopolitik. Pengembangan energi nuklir bisa memicu ketegangan antar negara, terutama terkait kekhawatiran penyalahgunaan nuklir untuk senjata. Dan kesimpulannya adalah nuklir solusi atau masalah baru. Energi nuklir menawarkan peluang besar bagi dunia untuk beralih dari energi berbasis fosil menuju energi bersih dan berkelanjutan. Dengan stabilitas daya, efisiensi tinggi, dan bebas emisi karbon, nuklir bisa menjadi solusi utama untuk menggantikan batu bara. Namun, tantangan besar tetap ada, baik dari sisi teknis, sosial, maupun geopolitik. Oleh karena itu, dunia harus bergerak cepat untuk mengembangkan teknologi nuklir yang lebih aman, membangun kesadaran publik, serta memastikan kebijakan yang tepat dalam pemanfaatannya. Apakah nuklir adalah jawaban bagi masa depan energi, ataukah dunia harus mencari alternatif lain? Yang jelas, kita tidak bisa terus bergantung pada energi yang merusak bumi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.